ala nashril aqidatis sahihah wad dinil qawim. Semangatnya mereka untuk menyebarkan akidah yang benar dan agama yang lurus. Paling terdepan. Wa ta'limun nas wa ta'limin nas wa nushihim. Dan paling semangat mengajarkan ilmu kepada manusia. Paling semangat menasehati manusia. Warad 'alal mukhalifin wal mubtadi'in, dan semangat untuk membantah syubhat-syubhatnya ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyelisihi sunnah. Ini semangat. Ya. Dan contoh sangat banyak sebenarnya. Kalau kita mau sebutkan dari waktu yang sedikit, kita singkat-singkat saja. Kemudian yang keenam, wasatiyatuhum bainal firaq. Ciri khas seorang yang mengikuti salaf adalah dia bersikap pertengahan di antara firqah. Satu contoh saja. Satu contoh. Yang tadi sudah kita singgung. Ahlu sunnah itu pertengahan dalam bab takfir. Dalam bab mengkafirkan itu paling pertengahan. Di antara murji'ah dan di antara khawarij. Jika orang khawarij mengatakan pokoknya kafir, tidak berhukum kafir, tidak adil kafir, ini kafir semua. Sampai akhirnya nanti terakhir tinggal dia kafirkan diri sendiri. Ya, itu pernah terjadi seperti itu. Sehingga orang khawarij kalau menuduh ahlu sunnah itu murji'ah dasar itu. Begitu. Nuduhnya murji'ah. Seperti ya banyak tuduhan. Kemudian orang murjiahnya sendiri nuduh kita khawarij. Siapa sih orang-orang murjiah ini? Yaitu orang yang tidak mau mengatakan kafir. Di Indonesia itu nggak ada orang kafir katanya. Tahu ya? Yang mengatakan begitu tahu ya? Di Indonesia itu nggak ada orang kafir, nggak ada sudah. Tahu yang mengatakan itu? Nah itu murjiah. Gak usah tahu ya, pokoknya ada. Itulah contoh murjiah. Sudah jelas-jelasnya Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha kafir, selain Islam kafir. Kok tidak mau dikafirkan? Ya itu contohnya murjiah itu begitu. Itu yang murjiah yang kebablasan. Murjiah zaman dulu yang nggak sampai begitu. Murjiah zaman dulu yang membahasnya cuma sekitar di Islam saja. Kalau Yahudi, Nasrani jelas kafirnya. Nah sekarang kebablasan. Sampai mengatakan nggak ada itu kafir di Indonesia. Jadi Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha, Hindu, ya bukan kafir. Allahu Akbar, kok bisa ngomong begitu? Itulah murjiah. Ya. Contoh murjiah yang sudah kebablasan dan katakan. Dan mereka akan menuduh kita apa? Khawarij. Itu takfiri itu, mengkafirkan kaum muslimin. Ini itu dan lain sebagainya. Padahal kita tidak pernah seperti itu. Ya. Maka ahlu sunnah itu wasatiyah. Dituduh sama khawarij kita murjiah, dituduh sama murjiah kita khawarij. Ya, apapun tuduhannya, kita tidak akan merubah prinsip kita. Gitu. Tuduhannya rata-rata palsu semuanya. Terkadang mengambil, misalkan salah satu contohnya. Ini contohnya, ulama kalian menganggap ilmu fikih ini syirik dan fuqaha itu musyrikin. Ini dilihat di dalam Durarus Saniyah ayat halaman 59. Sampai nggak bisa tidur dengar perkataan begitu. Alhamdulillah di rumah ada kitab Durarus Saniyah. Tak lihat. Subhanallah. Bukan begitu. Itu membawakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adi bin Hatim, ya, bahwasanya kalian itu, ya, membawakan firman Allah taala, kalian itu orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta kalian itu sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, lasna na'buduhum, kami tidak mengibadahi mereka. Tidak ibadah kepada mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut-ikutan saja. Ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut-ikutan. Ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut-ikut. Nah, itu adalah tilka ibadatuhum iyyahum. Itulah peribadahan kalian kepada mereka, kepada pendeta. Ini perkataan Rasul kepada siapa? Kepada Adi bin Hatim, menjelaskan firman Allah taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih dan Maryam dan seterusnya.
Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dalam Durrusannya mengatakan, wa yasumunahu hadza fikhan. Apakah kalian yang mau menamakan seperti ini untuk seseorang taklid buta kepada orang, mau kepada pendetanya atau kiainya, kemudian dikatakan ini fikih, padahal Allah telah namakan itu adalah kesyirikan? Nah itu, berarti si Muhammad ini bin Abdul Wahhab menganggap fikih syirik, ulamanya musyrikin. Allahu Akbar. Mana perkataannya? Enggak ada. Itulah talbis. Ya, makanya kita selalu nasihati, tolong kita kadar ilmu kita sadar. Kita nggak sengaja dengerin yang kayak gitu. Dikirimin, didengerin, dengar syubhat. Nggak bisa tidur itu karena. Dikirimin dari YouTube. Nih Ustaz, apa benar Ustaz begini Ustaz? Ustaz, rupanya subhatnya katanya Syekh menganggap ilmu fikih syirik. Anak dengar cukup langsung. Malam nggak bisa tidur. Kepikiran terus. Apa ini subhatnya lagi nih? Alhamdulillah di rumah ada kitabnya. 15 jilid Durrusaniyah. Tak buka. Subhanallah, ya Allah. Tuduhannya sangat kecil. Itulah memang mencari celah-celah yang demikian. Makanya kita ya dalam mencari ilmu hati-hati. Ya, khususnya kita itu punya handphone, itu hati-hati. Ya. Biasanya kalau di YouTube atau di video itu potongan-potongan syubhat. Kalau kita nggak punya tameng, Anda saja merasa ketika itu goncang. Apa benar goncangnya? Apa benar seperti ini? Nggak bisa tidur, pikiran ini benar apa tidak ini? Walaupun Anda yakin nggak mungkin. Cuma bagaimana bantahnya? Alhamdulillah ada kitabnya. Loh kalau antum gak ada kitabnya di rumah, tanya sama siapa? Tanya sama ustadznya bingung lagi, nggak bisa tidur lagi. Nah, jadi selamatkanlah diri kita, hati-hati. Ya, jangan kita menjerumuskan pada perkara-perkara yang justru membahayakan diri kita. Ya, bahaya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, masih jam berapa tadi? 19.40 panjang sekali. Nah, sedikit saja, singkat saja pembahasan yang berikutnya, singkat, yaitu ba'dul qawaid fil manhaj salafi. Kaidah-kaidah, sebagian kaidah dalam manhaj salafi. Ini penting juga. Cuma waktunya sedikit sekali, cuma 10 menit. Berarti kita singkat juga tadi. Singkat insyaallah. Yang pertama kaidah dalam manhaj salafi, qaidatun fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Yaitu kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan beliau punya risalah berjudul Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar. Man amara bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar fayambaghi an yakuna 'aliman bima amara bih, 'aliman bima yanha anhu. Ini pertama prinsipnya. Barang siapa yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar, maka sepantasnya bagi dia untuk mengilmui apa yang dia perintahkan, mengilmui apa yang dia larang. Jangan pokoknya nggak boleh. Nanti di sana juga ya pokoknya boleh. Gimana? Bingung kan? Kalau sudah pakainya pokoknya bingung semua. Oleh karena itu, sebelum kita menyampaikan, walaupun tidak hafal dalilnya, tapi maknanya bisa. Petunjuknya itu bisa kita sampaikan. Syarat yang pertama adalah kita alim terhadap apa yang kita perintahkan, punya ilmu dasarnya, dan kita punya ilmu terhadap apa yang kita larang. Ini yang pertama. Yang kedua, rafiqan fima ya'muru bih, juga rifq, lembut. Ya, lembut, jangan ngamuk-ngamuk. Ya. Sudah ngamuk-ngamuknya tebang pilih. Jangan begitu, ikhwan fillah azakumullah. Karena prinsip dalam menasihati setelah berilmu, rafiq. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syanah, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya kelembutan kalau ada pada sesuatu jadi indah itu. Dan kalau terangkat dari sesuatu akan jelek itu. Itulah yang namanya rifq, kasih sayang, kelembutan. Ya. Inilah ikhwan fillah azakumullah, kita mau menasihati orang tapi caranya kasar, itu enggak baik itu, padahal nasihat. Ada orang ngajak maksiat tapi caranya lembut. Masya Allah, ini orang kok lembut sekali ya, sayang sekali.
Nah itulah. Oleh karena itu prinsipnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar, utamakan rifq, kelembutan, kasih sayang, kesopanan. Ya. Haliman fima ya'muru bih, haliman fima yanha anhu. Juga halim bisa diartikan jangan terburu-buru, jangan gerusa-gerusu. Jadi mengetahui dalilnya, ya. Kemudian lemah lembut, sopan, dan jangan terburu-buru. Ya. Man ista'jala syai'an qabla awanihi qad ba'a bil khusranihi ma hirmanihi. Dalam Mandhumah Sa'diyah, dalam qawaid fiqhiyah, beliau mengatakan barang siapa yang terburu-buru ingin memetik sesuatu sebelum matangnya, maka dia hanya akan mendapatkan kerugian dan penyesalan. Jadi sesuatu yang belum matang sudah dipetik, maka dia akan menyesal dan merugi. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ini adalah prinsip-prinsipnya. Fa illam yakun aliman lam yakun lahu ay yaqfu wa ma laysa lahu bihi ilm. Maka kalau dia tidak memiliki ilmu padanya, tidak mengetahui hukumnya, maka Allah sudah perintahkan jangan kita mengikuti apa-apa yang kita enggak punya ilmunya. Takalluf yang seperti itu, takalluf. Enggak tahu ilmunya, ya sudah. Kita kembalikan kepada ahlul ilmu. Karena kalau nggak tahu ilmunya akhirnya serampangan orang itu. Itu prinsipnya. Tahu ilmunya, lembut caranya, dan jangan terburu-buru ketika penindakannya. Itu prinsipnya. Kemudian yang kedua, kaidah fil ibadah, ringkas saja. Kaidah dalam ibadah mabnaha ala tauqif. Wallahu amara bittiba'ir rasul. Yaitu seorang yang mengikuti manhaj salaf, dia bangun ibadahnya ya di atas tauqif. Tauqif itu ada dalilnya diamalkan. Enggak ada, enggak diamalkan, begitu. Ada dalilnya enggak? Ada. Pemahaman para ulama bagaimana? Contoh pengamalannya bagaimana? Ini ya kita ikuti. Karena terkadang orang nyampaikan ini dalilnya, tapi tidak menunjukkan contoh sahabat atau ulama salaf yang berpendapat dengan itu. Akhirnya dia memahami dalil itu dengan salah. Ya, ini penting. Jadi memahami dalil itu dengan pemahaman ulama. Itu pentingnya kita. Ya, jangan dalil dipahami kita, oh berarti begini, berarti begitu. Jangan. Datang dalil, lihat contohnya ulama bagaimana. Oh begitu, kita amalkan. Itu pentingnya. Yang ketiga, ya, dalilnya jelas ya. Kita lewati saja karena biar ringkas. Yang ketiga, bi anna madar ad-din 'ala al-'ilmi an-nafi' wal 'amal as-salih. Kita harus sadar bahwasanya perputaran perkisaran agama ini dibangun atas ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Maka seseorang tidak boleh ketika dia mengaku bermanhaj salaf kemudian meninggalkan salah satunya. Harus dia mengiringi ilmu dengan amal, amal dengan ilmu, dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya. Ilmu tanpa amal akan menjadi hujjah atasnya. Amal tanpa ilmu akan sia-sia. Maka ilmu dan amal berbareng. Paham ini? Nah, keempat, singkat-singkat saja. Kaidah yang keempat, inna dar al-mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ini penting sekali. Bahwasanya dar al-mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan, mafsadah ini dikedepankan dibanding mencari kemaslahatan, mencari keuntungan. Bahaya itu lebih dijauhi daripada keuntungan. Bisa dipahami ini? Contoh. Kita contoh. Mau ngambil uang 1.000 di tengah jalan, mobilnya kenceng-kenceng 100 km per jam. Kira-kira kita mau ambil apa tidak? Manfaat sama mudaratnya besaran mana? Apa? Manfaatnya besar mana? Mudarat sama manfaatnya besar mana? Besar mudaratnya. 1.000 rupiah manfaat memang, faedah. Tapi kalau kita ambil di jalan tol, bos, bahaya.
Itu kita analoginya begitu. Inilah kaidah yang disepakati para ulama, dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil masalih. Contoh di dalam Al-Qur'annya dalam surah Al-An'am ayat 108 Allah berfirman, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilmin." Janganlah kalian mencela janganlah kalian mencela sesembahan-sesembahan orang-orang yang menyembah selain Allah. Karena mereka akan membalas celaannya sebagai balasan atas celaan kalian tanpa ilmu. Mereka akan mencela Allah. Jangan kita mengejek, apa itu? Paling-paling patung sudah jelek, gendut. Nanti mereka, walaupun patungnya gendut begitu, dia akan jengkel. Dan apa sih Tuhan kalian gak ada ini dan akhirnya Allahumma musta'an. Jadi jangan sampai Allah dicela gara-gara kita mencela Tuhan mereka. Faharramallahu sabal alihatil musyrikin. Allah larang untuk kita mencela sesembahannya musyrikin, maqaunis sab ghaidan wa hamiyatan lillah. Dalam keadaan kita mencela sesembahannya kaum musyrikin ini dalam rangka cemburu karena Allah disekutukan. Karena kita membela Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, ketika mencela kemudian menghasilkan mafsadat yang lebih besar, maka Allah larang, jangan cela. Makanya Rasulullah SAW ketika dakwah tauhid di Makkah 13 tahun nggak pernah menghancurkan berhala. Pernah menghancurkan berhala selama 13 tahun di Makkah? Nggak pernah sedikit pun. Nggak pernah. Mencela nggak pernah. Hanya mengkhabarkan sesungguhnya sesembahan kalian tidak bermanfaat, tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Tidak bisa mendengar, melihat, tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian. Cuma seperti itu saja. Tapi tidak gimana bentuknya jelek, hitam begini, tidak. Ini perlu kita pahami ini. Tetapi ketika Rasulullah sudah kuat Fathul Makkah, beliau naik di atas ontanya membawa tongkat, kemudian 360 berhala dijatuhkan oleh Rasulullah dengan tongkatnya. Dan beliau membacakan firman Allah Ta'ala, Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah musnah kebatilan. Dan sesungguhnya kebatilan itu akan sirna dan musnah. Berapa tahun? 20 tahun. Sabar. Sabar. Sabar enggak? Sabar 20 tahun. Menghancurkan berhalanya itu nunggu 20 tahun ketika punya kekuatan. Nah kita baru taklim sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian langsung tiba-tiba malam-malam patung di berhujannya ini. Saya ngikutin Nabi Ibrahim ini, bawa kampak, potongin semua, kampaknya ditaruh. Saya ngikuti sunnahnya Nabi Ibrahim. Allahul musta'an. Apakah bisa berusaha dengan itu? Tidak. Karena kisahnya Nabi Ibrahim itu ikhbar, cerita. Adapun cerita kisah Rasulullah ini adalah sebuah contoh dari sebuah sikap. Bukannya tidak boleh menghancurkan, tapi ditunggu. Sehingga ketika itu Nabi Ibrahim kan langsung mendapatkan perlawanan yang sangat besar dari kaumnya, terusir dari kaumnya dan tidak bisa berdakwah lagi. Tapi Rasul menunggu sampai 20 tahun sampai beliau berkuasa, punya kekuatan. 12.000 sahabat sudah mengikutinya. Mekah sudah dikuasai, sudah. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Hancur semua berhala, 360 berhala. Setelah itu tidak ada lagi satu berhala pun di Makkah. Hikmah inilah hilm. Sifat kehati-hatian dan tidak tergesa-gesa. Bukan kita tidak amar ma'ruf. Rasulullah itu ketika dakwah salat di Ka'bah, ada berhala di situ. Bukannya enggak benci luar biasa Rasulullah. Dari semenjak kecil enggak pernah memandang berhala, enggak mau memegang berhala, nyebut namanya saja tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam saking bencinya dari kecil terhadap berhala tadi. Yang dengan itu ketika Buhairah mengetes Nabi Muhammad ketika masih kecil, walla demi Lata, Rasulullah langsung mukanya merah dan marah. La tuqsimu billah, jangan kamu bersumpah dengan Lat.
Rasulullah langsung marah. Anak kecil ini langsung bisa marah di hadapan pendeta yang sangat alim. Jangan engkau sumpah dengan nama Lat. Tuqsimu billah, engkau sumpah dengan Allah. Maka dengan itulah Buhairah yakin ini Nabi. Ini Nabi. Dari kecil sudah benci. Tapi kebencian itu la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu terhadap sebuah kaum membuatmu tidak berbuat adil atau membuatmu tergesa-gesa. Adillah dan hati-hatilah. Tidak tergesa-gesa. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Mungkin ya sangat singkat walaupun 2 jam tadi dari jam 5 tadi ya. 2 jam setengah insyaallah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan sebenarnya masih banyak sekali, cuma ini adalah sebagaimana temanya mengenal manhaj salaf. Mengenal sepenggal cuil aja. Adapun hakikinya adalah ketika kita mempelajari tafsir Ibnu Katsir, itulah ucapan salafus saleh. Ketika kita mempelajari hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan seterusnya, itulah ucapan Rasul, para sahabat, tabi'in dan yang lainnya. Ketika kita mempelajari ya kitab-kitab syarah usul i'tiqad ahli sunnah, kitab syarhus sunnah, kitab usulus sunnah, itulah hakikinya kita sedang mempelajari perinciannya. Ini adalah secara gambaran secara umum saja. Semoga bermanfaat bagi kita dan untuk semakin menambah semangat kita untuk belajar. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nashril aqidati as-sahihah wad dinil qawim. Semangatnya mereka untuk menyebarkan akidah yang benar dan agama yang lurus. Paling terdepan. Wa ta'limun nas wa ta'limin nas wa nushihim. Dan paling semangat mengajarkan ilmu kepada manusia. Paling semangat menasehati manusia. Warad 'alal mukhalifin wal mubtadi'in, dan semangat untuk membantah syubhat-syubhatnya ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyelisihi sunnah. Ini semangat. Ya. Dan contoh sangat banyak sebenarnya. Kalau kita mau sebutkan dari waktu yang sedikit, kita singkat-singkat saja. Kemudian yang keenam, wasatiyatuhum bainal firaq. Ciri khas seorang yang mengikuti salaf adalah dia bersikap pertengahan di antara firqah. Satu contoh saja. Satu contoh. Yang tadi sudah kita singgung. Ahlu sunnah itu pertengahan dalam bab takfir. Dalam bab mengkafirkan itu paling pertengahan. Di antara murji'ah dan di antara khawarij. Jika orang khawarij mengatakan pokoknya kafir, tidak berhukum kafir, tidak adil kafir, ini kafir semua. Sampai akhirnya nanti